Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan praktikan riset operasi. Materinya adalah manajemen proyek dan menggunakan WinGSD. Sebelumnya saya sudah menerangkan manajemen proyek yang informasinya itu sudah fix, yaitu dengan per GPM. Sedangkan kali ini saya akan menerangkan ketika datanya itu punya distribusi atau dalam hal ini tepatnya ada 3 informasi, yaitu ketika semua berjalan lancar yaitu optimis, dan ketika semua banyak hambatan itu pesimis, dan ketika seperti biasanya ada 3 informasi sehingga solusinya merupakan nilai harapan atau nilai tengah dari masing-masing waktu untuk suatu kegiatan. Nah, di sini misalkan saja, ini adalah contohnya, contoh persoalan pembangunan. Misalkan kita akan mencari waktu penyelesaian proyek menggunakan nilai tengah dari ketiga estimasi waktu yang ada ya. Jadi ada 3 informasi waktu dan kita cari pakai nilai tengahnya. Diharapkan itu yang terbaik mewakili dari ketiga-tiganya itu. Nah, bisa juga kita mencari probabilitas proyek dapat selesai pada waktu yang kita tentukan. Gitu ya. Oke, ini contohnya. Ada aktivitas dan aktivitas pendahulu. Ada waktu optimis, semua berjalan lancar. Ada waktu normal, seperti biasanya, dan ada waktu pesimis, banyak kendala. Sehingga Anda lihat di situ, waktu yang pesimis pasti lebih panjang. Gitu ya. Oke, dari data ini kita akan selesaikan dengan WinGSD. Selanjutnya kita akan menyelesaikan persoalan pembangunan tadi dengan menggunakan WinGSD dengan code, karena informasi datanya ada 3 waktu ya. Yang pertama yaitu buka modul per GPM, kemudian klik file dan pilih new problem, akan muncul layar. Layarnya berkaitan dengan problem specification, dan ini spesifikasi dari persoalannya. Yang pertama isi problem title ya, nama persoalannya terserah, bisa pembangunan atau buku terserah. Kemudian jumlah aktivitas, kita jam 14, Anda tulis saja 14, dan time unit dalam satuan waktu ini minggu atau week terserah, atau yang lain juga nggak masalah karena hanya sekedar satuan saja, nggak begitu penting. Kemudian problem type berarti tipe dari permasalahan yaitu probabilistic birth ya, karena informasinya tidak fix datanya, ada 3 data. Kemudian pada activity time distribution, klik choose activity time distribution, nanti akan muncul layar probability distribution function gitu ya. Dan di situ nanti ada beberapa pilihan probabilitas. Nah, nanti pilih yang 3 time estimate sesuai dengan data kita. Kemudian pada data enter format pilih spreadsheet agar ya kita punya informasi dalam bentuk tabel, itu yang paling mudah. Ini adalah tampilannya dari probability distribution functionnya. Anda pilih yang 3 time estimate, ini sudah defaultnya seperti itu ya. Kalau Anda pilih yang lain silahkan, tergantung dari datanya, tapi kita belajar di 3 time estimate saja. Oke, kalau setelah Anda pilih itu Anda oke, ya, nanti akan kembali ke informasi yang di sini. Aplikasi problemnya sudah semua terisi, maka Anda oke, dapat datanya, tabel data, dan isikan data pada persoalannya. Nah, kita punya tabel seperti ini ya. Di nama aktivitasnya, pendahulunya, waktu optimis, waktu yang biasa, dan waktu yang pesimis.
Kemudian siap dieksekusi, kita eksekusi, kita run pakai soft analyze, kemudian klik solve critical path. Nanti kita ingin lihat lintasan kritisnya. Nah, ini kita punya solusinya. Bisa Anda lihat di situ ada activity, nama aktivitasnya, ada on critical path. Nanti ada aktivitas dalam kritik yang this adalah akan membentuk lintasan kritis. Kita lihat di bawah juga jumlah lintasan kritis cuma 1 ya. Oke, dan project completion time-nya adalah 62,17 week. Jadi 62,17 minggu. Di situ di tabelnya ada informasi waktu rata-rata aktivitasnya per aktivitas, ES, EF, LS, LF, dan slack-nya, dan ini informasi activity time distribution-nya di waktu distribusi dari aktivitasnya, dan ada standar deviasi. Itu ya, nah, jadi lintasan kritisnya A, B, C, E, F, G, L, N. Oke, ini informasinya. Dan kita sudah punya solusi yaitu 62,17 minggu. Ini solusi yang pertama berkaitan dengan waktu harapan proyeknya. Jadi kenapa disebut harapan? Karena dia min ya, bukan nilai fix. Oke. Kemudian kita akan mencoba menghitung berapa probabilitas proyek selesai dalam waktu 60 minggu. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Nah, di sini nanti dipilih perform probability analysis. Akan muncul probability analisisnya. Kemudian dari situ Anda pada decide completion time, artinya waktu selesai yang kita inginkan, Anda isi 60 yang kita ingin cari. Nah, setelah itu Anda masukkan, Anda akan dapat seperti ini kira-kira ya. Jadi di waktu rata-ratanya min nilai harapan adalah 62,17 minggu. Nah, kita ingin cek 60 minggu. Berapa probabilitas selesai dalam waktu 60 minggu ya. Nanti Anda compute probability-nya. Nanti akan dapat hasil seperti ini. Yaitu 60 minggu itu yang sudah ada, dan definisinya sudah ada, probabilitasnya adalah 0,2. Nah, ini Anda lihat di sini. 62,17 itu rata-rata nilai tengahnya, bukan fix. Jadi kalau kita ingin selesai 60 minggu, maka dia 0,2, kecil sekali. Kalau misalnya kita isi 62,17, dia adalah setengah. Jadi nilai tengahnya, jadi cuma setengah saja. Bukan kita isi 62,17 jadi 1, enggak. Oke. Jadi dia selesai dalam waktu 60 minggu dan probabilitasnya adalah 0,2.